Oke Ustaz, berbicara mengenai utang, memang ada kewajiban untuk mencatat yang berutang maupun piutangnya. Jadi saya memberikan utang ke siapapun itu patut dicatat ya. Iya. Karena takutnya ketika ada orang yang meninggal tiba-tiba jadi tahu catatannya. Karena kalau udah sakit dulu kan kadang-kadang sudah firasat nih. Utang ke si ini diceritakan. Kalau enggak kan jadi tidak tahu, keluarganya bingung. Sementara utang pun bisa diwariskan juga, maksudnya selain harta bagikan, utang pun dibagikan. Utang bisa dibagikan, iya emang betul. Pentingnya mencatat. Pentingnya mencatat seperti itu. Nah bagi yang berhutang memang dia harus punya kewajiban membayar. Tapi kalau yang berpiutang, yang memberikan hutang, itu dia malah dijawab oleh Allah Ta'ala kalau memang ada kelegaan, dia bisa membebaskan hutang-hutangnya itu malah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala sebenarnya. Dan besar juga katanya. Iya, itu besar karena itu butuh kelegaan hati sebenarnya. Jadi itulah yang memang harus kita kerjakan. Jadi pada waktu seseorang berhutang kadang-kadang itu kalau ditagih malah marah ya. Iya. Lebih galak daripada yang nagih. Yang nagih, iya. Nah itu siapa sih Bu? Kok iya aja sih? Bukan ibu-ibu sini. Ya. Ibu sono. Oh, sono. Jadi memang seperti itu. Jadi bukannya lebih tenang, lebih ini enggak, malah lebih galak dan itu enggak boleh seperti itu. Dia harus minta maaf karena memang dia apa namanya? Istilahnya itu janjinya tidak ditepati itu dia harus minta maaf. Nah, minta maaf itulah sebenarnya berjanji saya insya Allah mau bayar 2 minggu lagi kan gitu nih. 2 minggu atau dibatasin lagi umpamanya ini di 3 minggu dia bukannya tenang tapi malah marah. Harusnya dia maaf ya aku belum bisa bayar. Itu sebenarnya lebih bagus. Ini diingetin sama yang ngutangin malah marah padahal itu bagus ya diingetin ya. Ya diingetin bagus sebenarnya dia ada kewajiban. Nah, pada waktu seperti itulah seseorang yang minta maaf saya belum bisa karena ada keperluan yang harus gini. Boleh saya minta perpanjangan. Itu orang yang seperti ini jujur malahan. Makanya dihindarkan sekali untuk berutang sebetulnya karena resikonya juga banyak. Resikonya besar sebenarnya karena itu emang bersiko nanti di akhiratnya. Karena kalau umumnya Allah mengizinkan saya mengetahui orang-orang yang berhutang itu di tubuhnya itu ada tanda merah sebenarnya. Di tubuhnya, di darah-darahnya itu ada tanda merah. Dan merah itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan mohon ampun. Beda dengan penyakit. Kalau penyakit itu insya Allah masih bisa dihilangkan sakitnya itu dengan mohon ampun. Tapi yang tanda merah ini nggak bisa. Dia harus ngembaliin. Kalau ini maaf nih ya. Kalau korupsi dia harus ngembaliin ke negara atau ngasih ke yatim piatu. Ini tanda merah ini hilang. Waduh. Jadi penyakit yang satu itu banyak saya lihat di tubuh orang. Jadi siapapun. Jadi contoh, mohon maaf nih saya contoh nih. Mamanya saya nih dakwah pada waktu saya diminta datang ke majelis ke taklim mamanya ya. Kemudian ditanyain, Ustadz ininya bicaranya berapa mamanya? Saya bilang bicara saya sekian. Saya jawab bicara saya sekian itu udah haram sebenarnya. Nggak boleh. Nah pada waktu itu bicara itu saya ambil kemudian saya makan saya kasih ke anak istri saya. Ini tanda merah ada dalam tubuh saya. Oh nggak boleh memberikan tanda? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di situ istilahnya kita harus pahami nggak boleh di situ tidak boleh. Jadi kalau kullal as'alukum alaihi ajran, katakan bahwa aku tidak minta bayar terhadap Al-Qur'an yang aku berikan kepadamu, itu harus kita pegang. Jadi Quran ini pegangan kita. Jadi harus kalau ini sudah Allah bilang jangan, tidak, berhenti. Iya. Apapun dalilnya berhenti udah. Betul. Ini Allah yang bilang. Tapi biarlah yang mengundang yang mempunyai malunya sendiri untuk memberikannya. Nah, itu jangan sampai ke pengisi acara lain berapa, ke ustadznya berapa. Iya, itu beda. Kalau umpamanya ustadznya dikasih, nah itu diterima boleh halal kalau itu. Ini belum aja saya ceritain. Kalau itu boleh. Oke, kita boleh kok. Terima kasih sudah mendengarkan tausiah Ustadz Danu sampai selesai. Tausiah kali ini, Ustadz menjelaskan tentang kewajiban dan bahayanya berhutang. Bahwa hutang itu tidak bisa hilang hanya dengan memohon ampun. Beda dengan penyakit yang bisa hilang dengan mohon ampun kepada Allah SWT. Ustadz menjelaskan, di dalam tubuh orang yang berhutang,
akan ada tanda merah di dalam tubuhnya, yang akan hilang jika hutang itu sudah dibayar. Itulah ngerinya berhutang bagi yang paham. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari berhutang. Dan yang sudah berhutang, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya dalam melunasinya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.